Tahun 1700-an dulu ya, di Kalimantan datang warga baru, ya, di pedesaan Kalimantan datang warga baru, yaitu masyarakat keturunan Cina yang didatangkan dari daratan Cina ke Kalimantan sebagai kuli tambang emas oleh para sultan di wilayah Kalimantan Barat. Dan kemudian keturunan para kuli ini masuk kampung dan bergabung dengan penduduk kampung, menjadi warga kampung, dan mereka hidup dengan cara bertanam padi di rawa. Jadi mengolah padi, budidaya padi rawa, padi basah. Sementara orang kampung aslinya, orang Dayaknya lebih suka membudidayakan padi dengan ladang di lahan kering. Tahun 1870 itu ada undang-undang agraria yang intinya secara resmi melarang warga non pribumi untuk memiliki tanah. Jadi undang-undang agraria 1870 itu menyatakan yang berhak memegang kepemilikan tanah pribadi di Hindia Belanda adalah orang-orang bumi putra. Orang non bumi putra, entah itu keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan kulit putih, tidak punya hak untuk punya tanah. Tidak boleh memegang hak egendom. Dengan adanya undang-undang ini, maka orang Cina di pedesaan itu, di Bagak Salako, kehilangan hak untuk memiliki sawah. Tidak boleh nih menurut undang-undang kalian punya sawah. Walaupun undang-undang ini mengingkari tradisi orang di Kalimantan yang menyatakan bahwa di sana orang itu berhak menguasai atau menjadi pemilik atas lahan yang mereka buka dari hutan primer dan mereka kerjakan tanpa putus. Itu jadi punya hak akses utama itu. Nah, akses utama ini atau nyaris sebagai kepemilikan ini hapus dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870. Karena tidak boleh punya tanah, lantas orang-orang keturunan Cina ini walaupun sudah puluhan tahun, mungkin 100 tahun, hampir 150 tahun tinggal di kampung, gitu, mereka kemudian menyewa hutan antara rawa dan bukit, gitu, untuk dijadikan kebun buah dan kemudian kebun karet. Ya. Jadi dengan pendekatan etnografi yang detail, yang rinci, kita itu bisa mengerti bagaimana gejala alam yang kelihatannya alami, hijau royo-royo, dan belantara yang aman baik-baik saja, ternyata menyimpan sejarah yang bisa penuh ketegangan, mengambil alihan hak. Terus kemat. Tahun 1920, pemerintah kolonial menginisiasi Taman Nasional di wilayah puncak dan lereng atas Bukit Setipa dan memaksa penduduk turun ke Bagak, ke lembah. Nah, kelihatannya bagus nih, mau bikin tempat suaka alam gitu ya, hutan. Tetapi ternyata introduksi hutan lindung ini, suaka alam ini, atau memotong akses petani untuk membuka lahan. Mereka dipaksa turun ke wilayah rendah karena wilayah puncak bukitnya dipakai sebagai taman nasional 900 hektar. Warga yang tetap tinggal di gunung atau tidak mau turun, ngeyel gampangnya. Ini tanah moyang-moyang kami kok kalian tiba-tiba datang mengatur kami suruh pindah. Orangnya nggak mau, ngeyel. Itu kemudian sempat ditangkap pada tahun 40-an sebelum datangnya Jepang dan disel itu beberapa hari sehingga akhirnya orangnya kapok,
njur manut, ikut mau pindah. Karena dipaksa pindah dari wilayah di puncak bukit, lereng atas ke bawah, akhirnya orang-orang lokal ini, para petani Dayak ini, masuk ke kebun, ke wilayah di Bagak Salako yang semula digarap oleh orang Cina. Jadi repot nih orang-orang Cina nih, keturunan Kuli nih. Bikin sawah di rawa, tidak boleh oleh undang-undang agraria karena mereka bukan orang pribumi. Nyewa kebun, nyewa hutan di antara kampung dan rawa untuk bikin kebun karet didesak oleh orang orang kampung, orang Dayak yang dipindah dari lereng atas bukit ke lembah. Ya. Kemudian ya karena ada kerepotan seperti ini, para pengurus kampung berembuk dengan pemerintah agar hutan yang pernah diladang tetap dijadikan tanah kampung. Dan batas taman nasional digeser agak ke atas, itulah ya jangan banyak-banyak dong Tuhan, kalau mau dijadikan taman nasional nanti kami nggak punya tempat berladang. Nah, kesepakatan ini ya mungkin maju mundur, ada penggeseran sedikit-sedikit. Namun pada zaman pendudukan Jepang, ketika pemerintah itu mengalami kelemahan di dalam mengawasi kegiatan sehari-hari masyarakat, karena pemerintah Jepang itu lebih berkepentingan dengan urusan perang dan militer, para petani ini kembali masuk ke wilayah moyang mereka dulu, masuk ke wilayah suaka alam, kembali menanam ladang, membuka ladang, menanam padi, bikin pondok di sana dan nanam pohon durian. Kalau sekarang ya umur pohon duriannya berarti sudah 70 tahunan lah, karena ditanam pada zaman Jepang dulu. Penyempitan akses lahan orang Baga akibat kehadiran Taman Nasional mendorong intensifikasi dalam bentuk pengubahan ladang menjadi kebun karet. Dulu itu setelah hutan di ladang dibiarkan tumbuh kembali menjadi hutan sekunder, hutan kedua, hutan modang. Untuk nanti dibuka lagi jadi ladang entah 20, entah 30 tahun yang akan datang. Tapi setelah lahannya itu menyempit, maka orang Baga ini berkurang akses membuat ladangnya, akses terhadap ladang. Dan mereka meningkatkan penggunaan lahan dengan cara hutan yang bekas di ladang tidak dikembalikan lagi menjadi hutan sekunder, tetapi ditanami bibit karet. Yang dalam jangka 15 tahun berikutnya sudah bisa disadap getahnya dan menghasilkan uang. Dengan demikian, walaupun jumlah lahannya itu terbatas, penghasilan mereka mengalami sedikit peningkatan. Karena hutan sekunder yang dulu tidak menghasilkan uang, sekarang dengan ditanami karet menghasilkan uang. Nah, tanpa lahan yang memadai pula, ada persoalan lagi. Sudah waktunya berladang, tapi lahannya belum siap. Sehingga tahun 60-an dulu, orang-orang Baga ini sempat mengalami krisis pangan. Panen di kebun sendiri, di ladang sendiri tidak ada. Mau beli beras tahun 60-an dulu secara nasional Indonesia krisis beras. Walaupun Soekarno dan kawan-kawannya itu menyanyi Sukaria di Jakarta, siapa bilang abang dari Blitar, abang dari mana itu tadi, siapa bilang oh Indonesia orangnya lapar, Indonesia banyak makanan, itu kan ada tuh lagunya itu zaman itu. Jadi lagu-lagu politik itu lagu yang menutup kenyataan. Apa itu lagunya? Siapa bilang abang dari Blitar, abang dari mana gitu. Siapa bilang Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan. Itu ada lagunya. Tapi pada faktanya tahun 60-an Indonesia krisis pangan.
Penyempitan akses terhadap lahan ini pula yang diduga oleh Nancy Pelosi ikut mendorong orang Baga untuk aktif mengusir warga Cina yang tinggal di kampung mereka. Pada saat pemerintah Indonesia menjalankan politik ganyang Malaysia dulu. Dengan alasan orang-orang Cina ini pada aktif ikut pasukan rakyat Kalimantan Utara, Parakou, ya, dan PGRS, PGRS nggak tahu apa ya, pasukan gerilya rakyat Sarawak yang pro komunis. Ya. Sebelumnya gerakan PGRS Parakou ini ya agak-agak didukung oleh pemerintah yang ke kiri-kirian saat itu. Ya. Namun ketika pemerintahnya berubah dari Orde Soekarno ke Orde Soeharto yang lebih pro Amerika, maka gerilyan PGRS Parakou yang tadinya itu dimanfaatkan oleh Soekarno untuk proyek ganyang Malaysia justru dijadikan sasaran tembak oleh pemerintah Orde Baru, dikejar-kejar sebagai musuh. Nah, diberitakan banyak yang menjadi anggota PGRS Parakou itu adalah orang-orang keturunan Cina, ya, karena Cina itu negara RRC itu termasuk sponsor gerakan komunis. Tetapi secara lokal kita juga bisa mengerti kenapa orang-orang Cina ini pada ikut gerakan komunis yang revolusioner, karena akses mereka terhadap lahan konyol, mereka menjadi warga yang tersia-sia di kampungnya. Pada masa ganyang Malaysia dan kemudian PGRS Parakou inilah, operasi pemberantasan PGRS Parakou ini, banyak warga desa keturunan Cina di Bagak Salako yang diusir dari desa dan kemudian disuruh tinggal di kota, dikonsentrasikan di kota agar mudah diawasi oleh militer. Lahan yang semula mereka garap, kira-kira 150 hektar sawah sewa plus kebun karet, kemudian diambil alih oleh warga setempat yang memang sejak lama sudah mengalami problem kurang lahan. Karena sebagian besar lahannya diambil alih untuk taman nasional. Pada tahun 1980-an, ya 20 tahun setelah PGRS Parakou, insentif untuk menanam lebih banyak kebun karet ini muncul dalam bentuk perbaikan sarana jalan, pengaspalan jalan yang mempermudah angkutan dari desa ke kota. Angkutannya lancar, pengangkutan karetnya makin lancar, nah, petaninya makin giat menanam karet, duitnya makin gampang. Itu riwayatnya pohon karet ya. Jadi bagaimana kebun karet, ladang dan sawah itu menjadi objek etika kekuasaan. Terus etika durian. Kembali lagi pada dongeng durian nih. Dulu waktu moyang itu bikin kampung mereka itu juga menanam pohon buah, pohon durian. Konon kabarnya nanamnya itu ya sering, tidak niat menanam tidak, tapi kan durian itu enak. Jadi kalau orang itu makan durian, nanti bijinya dibuang saja di sekitar rumah, nanti tumbuh sendiri jadi pohon. Nah, kemudian dari banyak pohon ini dipelihara beberapa sehingga nanti jadi pohon tua dan berbuah. Pohon durian itu diberi nama dan menjadi tonggak sosial. Kalau istilah saya itu menjadi totem. Kalau saya selalu bisa menggunakan totem. Jadi pohon durian ini menjadi totem kekerabatan orang Baga. Nama durian diberikan sesuai dengan orang yang menanamnya. Dan diberikan sejak pohon durian itu keluar buahnya. Jadi kalau belum keluar buahnya tuh belum bisa tuh dikasih nama durian nek siapa atau siapa. Kalau yang menanam dan pohonnya tuh sampai keluar, orangnya masih hidup dan punya cucu, pohon durian dikasih nama nek, seperti misalnya nek Pujo gitu ya, bukan ya nek Kreces, nek siapa gitu. Nah,
Kalau yang nanam sampai pohonnya buah itu mati muda, belum punya anak, ya dipanggil saja durian pujo, durian rohmat, durian agus itu. Jadi pohon durian itu ada namanya untuk mengingat siapa dulu yang nanam. Lewat pohon durian ini, ya, pohon durian tua ini, masyarakat bisa merunut lagi kekerabatannya. Karena hak untuk memanen atau hak untuk menikmati hasil pohon durian itu diwariskan kepada anak orang yang menanam pada keturunannya. Sementara hak untuk memeliharanya diserahkan kepada salah satu anak yang menjadi wali. Nah, wali ini yang punya hak untuk mengatur siapa atau punya akses kapan untuk mengambil buah durian. Musim durian di Kalimantan Barat ini adalah musim keluarga berkumpul, keluarga luas, extended family berkumpul. Durian, pohon durian di sana itu kagak boleh dipanjat dan kagak boleh dijolok. Tapi buahnya harus ditunggu sampai jatuh. Dan anggota kerabat ini mendapatkan jatah waktu ngumpulin durian, nyampah durian istilahnya. Dah hari ini jatahnya ini si Agus sama anak istrinya, nanti hari besok jatahnya si Edi, terus sepanjang musim. Nah, pada waktu berhak nyampah ini ngumpulin durian itu ya si Agus dan anaknya atau istrinya ya pada bikin pondok nungguin di bawah pohon durian itu. Nanti kalau sudah 1 hari 2 hari di situ buahnya dikumpulin, nah, berarti menjadi hak dia. Jadi tidak semua orang punya hak untuk mengambil buah durian. Yang punya hak primer adalah anak keturunan si penanam pohon durian. Walaupun kalau kita jalan kaki lewat hutan dan ada durian jatuh dan tidak ada orang yang ada di situ kecuali kita tuh ya punya hak untuk ambil makan boleh. Tapi kita tidak punya hak untuk menungguin pohon durian itu selama beberapa hari dan kemudian mengumpulkan hasilnya. Pewarisan ini atau konsepnya itu sama rata laki perempuan, tetapi pada prakteknya menurut Nancy lebih memihak laki-laki dan bisa menimbulkan perbedaan akses antar anggota kerabat terhadap pohon durian. Setelah generasi ketiga, akses ke pohon durian bisa dimonopoli oleh perorangan. Jadi keturunan karena ini sudah turun-turun itu orangnya itu menjadi sebenarnya orang itu menjadi wali, menjadi wakil pemilik, tetapi karena sudah dia dari ayahnya, dari kakeknya lah seolah-olah dia itu menjadi penguasa tunggal. Sehingga ada orang yang sampai berani menebang pohon durian dan menjual batangnya untuk kepentingan pribadi. Kalau menurut idealnya tidak boleh, menurut moral sosial dan moral kulturalnya tidak boleh karena pohon durian ini adalah totem kerabat. Kalau pohon duriannya ditebang, sistem kekerabatannya kehilangan totem, tidak lagi tahu kemana mereka harus kumpul ya, dan kapan mereka kumpul untuk mengetahui siapa saudaranya siapa. Untuk menjaga agar klaim tunggal ini tidak berlangsung, gitu, anggota kerabat biasa mengadakan kerja bareng untuk membersihkan tembawang menjelang musim durian. Jadi istilahnya itu supaya kubur moyang itu tidak hilang, maka anak cucunya itu aktif membersihkan kuburnya. Kalau di kampung kita di Jawa ini seperti itu. Kalau di sana supaya akses terhadap pohon durian tidak hilang, maka anggota kerabat keturunannya itu datang ke kebun durian untuk melakukan ritus membersihkan kebun. Di Bagak Salakum, setelah 2 abad kebun durian bisa dibuka kembali jadi ladang baru oleh pemegang waris utama. Walaupun di tempat lain hal ini bisa menjadi objek perdebatan dan Tembawang sering tetap dipelihara sebagai kebun tembawang. Terima kasih.